Ini kali ketiga kami melintasi portal cermin. Yang pertama saat Batozar menculik kami dulu, yang kedua beberapa menit lalu. Aku belum terbiasa melewatinya, dibanding portal yang dibuka buku kehidupan, atau perapian klan matahari, portal yang satu ini paling tidak menyenangkan dilewati. Seperti ada gumpalan-gumpalan tak terlihat yang menabrak tubuh. Belum lagi cemas menatap sekeliling, sekali cermin yang digunakan pecah, kami akan terjebak selamanya di lorong berpindah. Kami harus diam sepanjang perjalanan. Ting, terdengar denting pelan. Kami telah tiba di cermin tujuan. Lady Opera, Archie dan Tuan Entre keluar lebih dulu, disusul aku, Sally, Ali dan terakhir Batozar. Aku tidak keliru menduga kami akan muncul di dalam perut tambang raksasa, ratusan kilometer di dalam tanah, karena tempat yang kami tuju memang sebuah tambang tua. Tapi aku keliru menebak suasana yang akan kami jumpai. Aku mengira tempat itu akan panas, gerah, dengan magma mengalir di sekitarnya, uap panas memenuhi ruangan membuat mata perih. Ternyata tempat yang kami tuju jauh lebih baik. Sebuah ruangan tinggi, tak kurang dari 500 meter, berbentuk lingkaran dengan diameter 5 kali tingginya. Bebatuan kokoh menjadi dinding, sebuah air terjun jatuh di salah satu sisinya. Tanah yang kami injak dipenuhi rerumputan hijau. Udara terasa sejuk, cahaya matahari lembut menerpa wajah, itu pastilah matahari artifisial. Ada sebuah rumah terbuat dari kayu di tengah ruangan bawah tanah itu. Di sekelilingnya ada petak sawah kecil, ladang sayur, pohon-pohon berbuah, untuk memenuhi kebutuhan penghuni ruangan. Juga kandang hewan ternak, ayam berkotek-kotek, aku yakin sekali bentuknya seperti ayam di dunia kami. Juga kambing mengembik dan sapi melenguh, mereka tahu ada yang datang, menyambut kami yang muncul dari balik cermin yang disembunyikan di celah-celah bebatuan. Si pikun itu ada di mana? Archie mendongak, matanya buta, tapi dia bisa mencari dengan cara lain. Tempat ini tidak berubah terakhir kali aku melihatnya. Lady Opera ikut berseru, si tua Finale selain pandai menempa senjata, dia juga tekun berkebun dan berternak. Kami menatap sekeliling. Tidak ada tanda-tanda jika ini bekas tambang. Dulu tempat ini adalah pusat penambangan material terbaik klan Komet Minor, anak-anak. Magma panas mengalir di seluruh dindingnya. Finale sendiri yang menambang material itu, dengan tangan kosong, tanpa alat, hingga kering magmanya. Itu juga sekaligus melatih kekuatan hebatnya. Tuan Entre melangkah maju, melewati jalan pematang. Mengeluarkan petir. Finale menggunakan tangan kosongnya untuk bertarung. Tapi jangan remehkan tinjunya. Jika dia mau, tinjunya bisa meruntuhkan dinding bebatuan ini, dia telah berlatih sekian lama, tangannya lebih keras dari apapun. Karena itulah dia berhasil menempa tombak pandai besi harus memiliki tangan yang kuat sekali saat menempa senjata pusaka, menyerap kekuatan inti klan Komet Minor. Kami mengikuti rombongan menuju rumah kayu. Aku tidak melihat tanda-tanda si tanpa mahkota. Sally menoleh ke sana kemari. Hanya soal waktu dia tiba di sini. Setidaknya sebelum itu terjadi, kita harus menemukan Finale. Sepagi ini entah di mana si pikun itu berada. Jangan-jangan dia lupa tempat tidurnya sendiri, tidur di kandang sapi. Tuan Entre tertawa. Aha, aku tahu di mana dia. Archie berseru, tersenyum lebar, ikuti aku. Archie melangkah cepat menuju air terjun di dinding satunya. Melewati sawah-sawah, kebun sayur, lagi-lagi ayam berkotek-kotek, kambing mengembik dan sapi melenguh sepanjang kami melewatinya. Itu dia. Archie menunjuk, untuk seseorang yang buta di rombongan, unik sekali kami justru diberitahu oleh seseorang yang buta di mana Finale berada. Tuan Entre tertawa lebar, juga Lady Opera. Lihatlah, di dekat air terjun yang berdebam memekakkan telinga, duduk di atas bebatuan, seorang kakek tua sedang memancing. Dia mengenakan pakaian petani, dengan caping lebar di kepala. Terlihat takjim menunggu kailnya dimakan ikan. Itu betulan Finale. Sally berbisik. Aku tahu yang dimaksud Sally. Penampilannya sangat tidak meyakinkan untuk seorang petinju tangan kosong hebat. Finale. Lady Opera menuruni sungai tempat aliran air terjun jatuh, membiarkan betisnya terendam air dingin, mendekati batu besar. Disusul oleh Archie dan Tuan Entre. Finale mengangkat kepalanya, menatap heran orang-orang yang datang. Wajahnya terlihat tidak bersahabat, dia menatap waspada. Siapa kalian? Kenapa kalian ada di sini? Astaga, kamu lupa dengan teman sendiri. Aku Entre. Tuan Entre berseru, berusaha mengalahkan debum air terjun.
Entre siapa? Sepertinya kita harus memukul kepalanya baru dia ingat. Archie terkekeh. Hai, Finale. Lady Opera mendekat lagi, membuat Finale mundur satu langkah, menjaga jarak. Aku Kulture. Ingat, gadis kecil yang dulu suka kau jahili. Kau tarik-tarik rambut mengombaknya. Jika tidak ada Nai, kamu tidak akan berhenti menggangguku. Cerah. Kulture. Lady Opera mengangguk, tertawa renyah. Aku ingat siapa kamu. Finale ikut tertawa, dan itu, aduh, aku ingat siapa dua orang jelek ini. Itu Archie si buta, juga Entre si penyembuh. Mereka tetap jelek. Nah, akhirnya dia ingat siapa kita. Kenapa kamu memancing sepagi ini, kawan? Archie bertanya. Memancing. Finale terlihat bingung, mengangkat kailnya. Kamu benar, Archie. Aku sedang memancing. Tadi aku lupa kenapa aku duduk di sini. Termangu lama sekali memikirkan kenapa aku di sini, tapi tidak ingat-ingat. Semakin berusaha ku ingat, semakin aku lupa. Syukurlah, kamu memberitahuku. Ternyata aku sedang memancing. Aku, Sally dan Ali saling tatap. Dia lupa sampai segitunya. Dasar si pikun. Lady Opera tertawa, lompat memeluk erat-erat Finale. Disusul Archie dan Entre yang menepuk-nepuk bahunya. 4 anggota pemburu bertemu lagi. Heh, lantas siapa orang-orang di sana? Itu anak-anak kalian. Finale akhirnya melihat kami yang berdiri di bawah batu besar. Kalian tidak memberitahu jika punya anak. Tega sekali, kalian bahkan tidak mengundangku saat acara pernikahan. Itu anak siapa? Mereka bukan anak-anak kami, Finale. Mereka petualang antar klan. Yang tinggi besar itu, Balthazar, seorang pencari jejak yang hebat. 3 anak-anak di sebelahnya petarung, datang dari klan bumi. Belasan konstelasi jauhnya dari komet minor. Balthazar mengangguk takjim ke arah Finale. Kami bertiga ikut mengangguk. Dan itulah tujuan kenapa kami kesini, kawan. Archie menambahkan, ada petualang antar klan lain dari dunia mereka yang sedang menuju tempat ini. Petualang itu mencari tombak pusaka milikmu. Dia telah mengumpulkan 2 potongan pertama, tinggal potongan terakhir yang kamu simpan sendiri. Finale menggeleng cepat, wajahnya berubah, aku tidak mau membicarakan itu lagi. Tidak, bukan itu, aku masih ingat sekali wajah sedih Nai ketika menyaksikan 2 anaknya tewas. Aku tidak mau lagi membicarakannya. Finale tetap menggeleng. Tidak, bukan itu maksudnya, kawan. Archie memeluk bahu Finale, berusaha menenangkan, kita tidak akan membicarakan masa lalu itu. Aku janji. Hanya saja, petualang ini entah bagaimana caranya tahu jika tombak pusaka itu ada. Dia datang untuk merebutnya, dia ingin menjadi petarung terhebat di dunia paralel. Ruangan ini dalam bahaya, kapanpun petualang itu bisa muncul. Itulah kenapa sesuatu lagi. Siapa? Finale menatap sekeliling, akhirnya bicara. Siapa apanya, Finale? Tuan Entre bertanya. Siapa yang memukul tambur? Tambur. Drum. Kami bingung, tidak ada suara tambur di sini. Dengar. Kalian tidak mendengarnya. Finale mendongak menatap dinding-dinding bebatuan. Itu hebat sekali. Ribuan tahun tinggal di perut klan komet minor, Finale tidak memerlukan teknik bicara dengan alam untuk mengetahui ada yang sedang merangsek datang di tengah suara debum air. Bahkan Archie yang memiliki pendengaran super juga belum mendengarnya. 30 detik, Archie baru mendengarnya. Petualang itu. Archie berseru, dia sedang menghantam pintu baja ruangan ini. Dia akhirnya datang. Semua bersiap. Lady Opera ikut berseru. Itu benar. Ratusan kilometer di atas sana, si tanpa mahkota tengah menghantam pintu baja yang menutupi lorong menuju ruangan ini. Masih jauh sekali jaraknya, tapi dentuman itu terdengar hingga ke sini. Dia berteriak mengeluarkan segenap kekuatan mengirim pukulan berdentum, yang bisa menghancurkan sebuah gunung. 5 kali dentuman, pintu baja itu mulai retak. 6 kali, 7 kali. Persis di pukulan ke-10, pintu itu hancur lebur. Splash! Dengan kecepatan penuh, si tanpa mahkota melesat memasuki lorong tambang tua 210.579. Menuju ujungnya, ruangan tempat Finale berkebun dan berternak. Kami bahkan masih separuh jalan meninggalkan air terjun, blar. Dinding sebelah kanan hancur berkeping-keping. Lantas di antara kepul debu dan puing bebatuan, keluarlah sosok itu. Si tanpa mahkota. Tubuhnya bercahaya bagai bulan purnama. Butir salju turun deras di sekeliling. Kali ini ayam tidak berkotek, kambing juga tidak mengembik dan sapi terdiam membisu. Si tanpa mahkota mengambang di udara. Wajah tampannya terlihat memesona.
Khas keturunan raja-raja, rambut panjang bergelombangnya melambai perlahan. Tidak butuh waktu lama, dia segera tahu posisi kami di ruangan, mata birunya menatap tajam ke arah kami. "Semua di sini," si tanpa mahkota berseru lantang. "Selamat pagi, Nir Mahkota, senang bertemu kembali." Batozar balas berseru, dengan suara seraknya. "Nampaknya kepercayaan dirimu telah kembali, wahai si bukan siapa-siapa. Dengan semua berkumpul di sini, kalian sepertinya sedikit punya harapan bisa mengalahkanku." "Omong kosong. Harus berapa kali aku menunjukkan, jika kalian bukan lawan setaraku. Bersiap semuanya." Lady Oprah memberi aba-aba. Aku, Sally dan Ali telah mengaktifkan sarung tangan masing-masing, mengambil posisi kuda-kuda. Juga Tuan Entre, tubuhnya diselimuti cahaya hijau, cahaya yang sama seperti yang dimiliki Sally. Sementara Archie, dia mengangkat busurnya. Hanya Finale yang tetap terlihat santai, sedikit bingung menatap si tanpa mahkota mengambang di udara. "Apakah dia orangnya?" Finale bertanya. Lady Oprah mengangguk. "Kenapa dia kemari?" Lady Oprah menatap Finale bingung. "Bukankah sudah dijelaskan tadi?" "Aduh, aku lupa. Hei, bukankah seharusnya pagi-pagi begini aku memancing?" Finale balik kanan, dengan santai meninggalkan kami, menuju air terjun. "Aduh," Lady Oprah juga mengadu gemas dalam situasi seperti ini, pikunnya Finale mendadak kambuh lagi, dia melesat menahan tubuh Finale, "Petualang antar klan itu datang untuk menyerang kita, Finale. Bersiap, kami membutuhkan semua kehebatanmu." "Aku harus memancing, Kulture." Finale terus berjalan menuju air terjun. "Kamu ternyata masih hidup, hah?" Sementara di atas sana, si tanpa mahkota menatap galak Archie, berseru. "Yeyah, dia juga punya 1-2 trik kecil." Batozar menjawab, "Aku benci trik bodoh kalian. Petarung sejati tidak memiliki trik, dia bertarung dengan kekuatan, kecepatan, semua teknik utama yang dia miliki. Bukan trik pesulap murahan." "Oh ya." Kali ini Ali yang menjawab kalimat itu. Ali melambaikan tangannya, "Lantas apa yang dilakukan oleh Max? Bukankah dia menipu 3 remaja yang mempercayainya? Itu bukan trik." "Oh, kamu tidak kenal dengan Max." Wajah si tanpa mahkota marah, dia mengepalkan jemarinya, "Cukup sudah basa-basi ini. Salah satu di antara kalian memegang potongan terakhir. Serahkan potongan terakhir tombak itu sekarang juga." Itu perintah yang sia-sia, bahkan si tanpa mahkota juga tahu. Dia tahu para pemburu ini lebih memilih mati dibanding menyerahkan potongan tombak. Archie dan Lady Oprah menolaknya. Juga kami, tidak akan pernah menyerahkannya. Tangannya, sebuah tangan terbuat dari bebatuan muncul dari dinding, menangkapnya, berusaha meremukkan tubuhnya. Diselimuti cahaya hijau, besar sekali tangan itu, lebih besar dari yang dibuat Sally, menjepit si tanpa mahkota. Blar! Tangan batu itu hancur lebur oleh pukulan si tanpa mahkota, dia kembali melesat menuju kami. Splash, aku dan Ali maju mengirim pukulan berdentum. Boom! Boom! Disusul oleh Batozar, boom! Juga Sally, CTAR. Si tanpa mahkota membuat tameng, gerakannya tidak terhentikan, serangan kami mantul ke sana kemari saat mengenai tamengnya, petir Sally mengenai kandang kambing, yang membuat kambing itu mengembik panjang. Lari menjauh. Splash, si tanpa mahkota sudah muncul di depan kami, tangannya terangkat, siap mengirim pukulan berdentum. Cepat sekali gerakan teleportasinya, sebelum kami sempat menghindar. Dia siap mengirim pukulan berdentum yang bisa meruntuhkan lereng gunung. Bu! Ada sesuatu yang menghantamnya lebih dulu. Finale telah maju, dia meninju tubuh si tanpa mahkota dengan tangan kosong. Si tanpa mahkota sempat membuat tameng transparan di detik terakhir, tapi percuma, itu pukulan yang keras. Bukan saja tameng transparannya hancur lebur, tubuh si tanpa mahkota terbanting ke belakang. Super badas. Ali berseru. Sally termangu menatapnya. Aku juga tidak berkedip. Aku sungguh tidak menyangka. Seorang diri, dengan tangan kosong, Finale bisa membuat si tanpa mahkota terbanting mundur. Tubuh kurus dengan pakaian petani, caping lebar itu jelas petinju tangan kosong yang hebat.